Kita mulai, ya wajah kalian yang sebaik mungkin, yang belum meraup bisa raup, yang belum dandan bisa dandan, soalnya nanti direcord dimasukkan ke YouTube. Jadi nek ngantuk makmu ndelok kok diseneni kapok. Jadi gak iso ngantuk saiki ya, gak oleh ngantuk. Baik, kita mulai. Acara akan dipandu oleh Dendi. Kenapa tidak saya yang menjelaskan Mendeley? Sebetulnya saya bisa menjelaskan Mendeley, tetapi komputer yang saya gunakan keduanya laptopnya menggunakan EndNote. Jadi EndNote itu adalah salah satu program software yang sangat baik yang membantu kalian dalam menulis karya ilmiah. Sehingga kalian tidak perlu mengetik satu-satu daftar pustakanya, satu demi satu, copy, judul, autor, dan segalanya itu kalian nyusun satu-satu, tidak perlu. Kemudian mengurut dari abjad A, B, C, D, E, F, G, nama-nama penulis itu, mulai dari misalnya Andreas, Alexander gitu ya, sampai dengan Yang, Wang, Su gitu ya. Nah, itu dia akan melakukan pengurutan abjad dengan sangat otomatis. Nah, EndNote, N itu adalah ENDN, Note itu adalah catatan. EndNote itu adalah program yang berbayar. Ada trialnya, ada batas waktunya, sehingga bisa sebetulnya kalian pakai, dan saya lebih senang menggunakan EndNote karena dia aplikasinya lebih banyak dan kemudian lebih user friendly kalau menurut saya. Tetapi sayang sekali untuk menggunakannya yang free tidak ada. Dia tidak menyediakan EndNote yang versi free, maupun kamu cari krek-krekannya juga pinter banget nih program, nggak bisa gitu ya. Jadi saya beli. Kemudian kalau saya download lagi Mendeley sebagai program bantu untuk Microsoft Word saya, itu nanti crash. Jadi dua-duanya jalan, dan saya malah nggak bisa manggil PDF saya ini dipanggil Mendeley apa dipanggil oleh EndNote, jadi programnya malah nggak bisa jalan. Jadi saya harus memilih salah satu. Kebetulan yang Mendeley ini versi untuk gratisnya banyak, dan memang disediakan oleh Mendeley agar student ya, tidak perlu membeli software-software yang sejenis seperti itu yang mahal gitu. Jadi untuk EndNote sendiri saya lupa berapa juta gitu harus dibeli, tapi karena Mendeley gratis, pakai Mendeley aja, ngapain kan, kalau ada yang murah bagus kenapa harus beli gitu. Dan level ininya, powerfulnya juga oke, sampai dengan mahasiswa S3 oke lah, tapi kalau misalnya kalian melakukan citasi untuk lebih dari 150 jurnal, mungkin dia agak berat. Karena ya mungkin ada versi, kalau yang versi gratisan mungkin kapasitasnya dibatasi ya, tapi kalau versi yang profesional itu ya mungkin bisa leluasa kalian menggunakan seperti saya menggunakan EndNote. Baik, ini tadi yang saya introduce itu adalah Dendi, sudah hadir di sini. Dendi ada di ruang tengah rumah saya di ruang kerja di rumah saya. Jadi kita tinggal serumah ya Den, dengan si Zikri.
Dengan ini, jadi ada 8 asisten saya tiap hari datang ke rumah gitu untuk bekerja. Baik, silahkan Dendi untuk memulai panduannya untuk adik-adik terbaik ini. Jadi di sini saya ingin menunjukkan secara simpel saja bagaimana caranya untuk menggunakan menggunakan Mendeley, yaitu kita misalkan mulai di sini di dokumen baru, misalkan kita ketik saja, terus caranya untuk import itu adalah seperti ini dan ini, simple, tinggal di drag and drop misalkan yang ini, salah, yang ini. Sebentar Iya Den. Bu. Maybe you have to explain how to get Mendeley first. Berarti kan, alright. ya jadi from the very beginning ya kan, ya asal saya Ya. kan nggak tahu ya Mendeley itu hewan opo Den, nggak ngerti are-are iki. Iya Bu. Kayak gini loh tulisannya Mendeley gitu, ya. Iya. Ini pertama kita bisa download di website resminya. Ini. Sebentar. Terus kita klik tinggal download saja. Dan ini sudah pasti versi free-nya gitu loh. Kalian ngecek itu adalah versi yang free, nggak perlu download yang berbayar. Jadi juga nggak gede-gede banget kok ini ya, programnya nggak gede. Iya, nggak terlalu besar juga. Nah, kalau kalian sudah bisa mendownload for Windows atau for apa gitu ya, kan ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux ya. Jadi kalian mencoba memilih, terus kemudian mendownload dan register for free. Iya, Itu ya. Create account di bagian sini. Oke. Supaya bisa nanti sign in, kapan-kapan bisa sign in. Iya. Jadi akunmu di situ ada akun yang free. Iya, betul. Terus bukalah Mendeley gitu kan ya, kalau sudah di-download, bukalah Mendeley. Kalau sudah di-download dan ini sudah diinstal, tampilannya sebenarnya nggak begini sih, sebentar. Kosongan, new. Kosongan, ya. New aja. Tampilan awalnya nanti kira-kira seperti ini, lalu tinggal sign in aja, biasa. Coba dicek itu ya. Gmailnya Dendi itu loh alamatnya. Tapi passwordnya amit-amit banyak banget, nggak bisa nggak bisa di-hack. Iya. Ini itu berhubung saya sebelumnya sudah pakai, jadi di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, lo kalau TA lihat tentang. Kemudian untuk kalau misalkan mau menambahkan file yang baru, itu Pertanyaan. File yang dimasukkan itu boleh Word, apakah harus sudah dalam bentuk PDF, apakah masih dalam bentuk gambar? Misalnya kan bisa saja sumber itu kita download dari sumber yang macam-macam, bisa saja dalam bentuk link HTTP something gitu, dalam bentuk website seseorang. Kalau saya biasanya langsung dari ini Bu, langsung PDF. PDF ini tinggal saya drag and drop ke sini, sudah langsung terdeteksi seperti ini. Terdeteksi author-nya siapa, title-nya apa, tahun berapa, langsung disimpan sama Mendeley-nya dalam bentuk itu. Iya, langsung disimpan begini. Berarti kamu biasanya dalam mengambil sebuah sumber, misalnya kalau sumber itu dalam bentuk Word, maka Word itu kamu PDF-kan dulu dalam library tersendiri, dalam bentuk folder tersendiri. Iya, betul begitu Bu. Terus nanti kalau misalkan ada info-info ini yang misalkan salah, itu juga bisa diedit juga, misalkan. Misalnya ini, misalnya ini itu yang mana tadi yang kamu download Saxena something itu ya, Saxena ini ya. Sekar ini. Itu ya, double klik, enggak perlu double klik. Oh enggak, jadi satu klik ini terus yang di bagian kanannya sini langsung berganti. Begitu. Ternyata dari Mendeley-nya salah baca gitu, huruf ternyata A jadi huruf U, itu harus kalian cek lagi apakah betul. Iya, tinggal mengganti begini saja. Itu kalau misalnya diganti otomatis nanti yang di sebelah inputnya itu di papannya juga terganti. Juga terganti. Misalkan. Ya, oke.
Nah, itu nanti akan terganti AA itu muncul, Ya, itu ini. baterai AA. Oke, terus kemudian outersnya juga gitu bisa diedit ya. Author-nya juga bisa diedit, misalkan saya nambahkan nama saya sendiri. Nah, itu perhatikan berurutan ke bawah. Jadi Ya, berurutan ke bawah, tidak ke samping. Nama itu berarti harus berdasarkan rows, baris ke bawah. Tidak perlu ya, pakai tanda koma gitu. ya, langsung ditulis namanya saja, terus di enter, nanti langsung formatnya berubah seperti ini. Begitu. Nah, sekarang namanya itu kan ini yang tercantum di dalam Mendeley ini adalah nama yang ada di dalam paper. Iya. Nah, coba Den tunjukkan papernya Den, PDF-nya coba tunjukkan. Itu kan Papernya Saxena. Kalau di dalam Adobe seperti apa? ini. Nah, jadi di dalam itunya kan tulisannya Sekar Sekar Saxena, Saxena, AD, ya, Poval Ade itu sudah Povale. asli. Itu sudah asli dari Science Direct-nya. Tetapi begitu dimasukkan oleh Dendi file itu di drag, dimasukkan ke Mendeley, munculnya gimana tadi? Nah, Munculnya langsung otomatis Saxena, Sekar, Povale, A, titik D, titik, begitu. sama persis dengan yang ada di dalam papernya. Jadi kamu sama sekali nggak Ya. perlu ngetik-ngetik gitu ceritanya ya. Ya. Jadi Lalu sama. untuk caranya memasukkan ke Word itu kurang lebih begini. Misalkan kita selesai mengetik bla 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 bla, tinggal di tab references ada insert citation ini. Otomatis. Begitu Ya, kamu sudah download, otomatis Word-mu sudah mengandung di references mengandung Mendeley. Mendeley ya. Terus Ya. waktu kita memasukkan ini, terserah kita bisa isi judulnya dari paper, kita juga bisa isi dari dengan apa namanya author-nya si paper tadi. Misalkan saya ketik Sekar. Yang kamu ingat tadi siapa gitu namanya gitu ya. Terserah kamu yang teringat itu apa, kamu ketik di situ. Oh ya. Misalnya yang kamu teringat adalah efektif gitu. Misalnya. Misalkan papernya Bu Yani yang ini. Kan yang mana ada paper saya yang mana. Nah, kamu pilih Ya. yang mana paper itu yang kamu ingin ambil. Oke, Terus misalnya. tinggal klik OK, klik sudah begini. Terus nanti kan apa namanya ini sudah, terus untuk case misalkan kita menggunakan dua sumber, misalkan ini dan ini, itu tinggal ditulis saja berantai ke belakang, terus setelah itu diklik OK, setelah itu formatnya otomatis begini. ya, Sudah otomatis. otomatis dua itu masuk. Lalu kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita mau nambahkan daftar pustaka di belakang, yang diklik ini insert bibliografi. Ya, Nah, begini. kan nggak perlu ngetik kan kamu gitu. Ya, kan tinggal di daftar pustaka. Lalu apa namanya ada metode juga untuk mengganti stylenya, style penulisan dari misalkan Eka Putri et al 2010, Alakat dan Oyedele 2016 ini, misalkan stylenya bisa diubah dari sini. Ini kan menggunakan American Psychological Association. Terus kemudian misalkan saya klik yang American Medical Association, berubah menjadi seperti ini. 1, 2, 3 begini. Dengan stylenya daftar pustakanya juga ikut ya? Iya, stylenya juga ikut. Terus diganti lagi, juga berbeda lagi. Stylenya mengikuti. Ya, stylenya mengikuti. Nanti bisa disesuaikan dengan peraturan yang TA-nya bagaimana begitu. Oke. Nah, terus coba kalau misalnya pakai ini Den, apa namanya di tengah-tengah, ada nggak peraturan? Iya. Di kiri kemarin nanya standar ACI misalnya, kalian merujuk ACI. Misalnya gitu, ya. Kalian lagi ngetik-ngetik, saya menggunakan ACI ini kan harus dimasukkan daftar pustaka. Iya. Nah, insert ACI misalnya. Nah, itu ACI itu misalnya yang diambil. Klik OK. Langsung begini. Nah, langsung gitu. Jadi, kalau ACI itu ya tidak ada penulisnya kan? Iya, betul. Nah, jadi yang bertanggung jawab atas
isi dari standar itu adalah komite gitu, jadi ACI komite, dan itu tidak perlu kamu pusing-pusing. Siapakah yang bertanggung jawab atas tulisan ini? Suruh Mendeley-nya yang bertanggung jawab untuk mengetikkan buat kamu gitu loh. Iya, betul. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus punya PDF-nya dan masukkan ke dalam satu folder tersendiri. Misalnya foldermu adalah folder daftar pustaka, dan folder itu kamu gak di copy, kamu blok dan kemudian kamu drag masukkan ke dalam Mendeley-mu, program Mendeley-mu itu tadi. Ya. Iya, betul. Oke. Terus kemudian ini kita perlu melakukan refresh nggak, Den? Kalau sudah selesai semuanya, terus kita perlu melakukan refresh nggak? Misalnya kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah betul urutannya, satu di sini sama dengan satu di daftar pustaka gitu, perlu nggak? Nggak perlu ya? Kalau sejauh ini, ketika saya mengedit Otomatis. ini, itu misalkan saya mendapatkan apa lagi, terus insert citation, itu misalkan yang lain, begini, langsung otomatis berubah, Bu. Oh, okay. Tadi awalnya kan begini, 1, 2, 3, 4, kemudian begini, 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Terus sekarang saya kemudian menugaskan kamu bahwa yang di baris kedua itu temuan, baris kedua di ketikanmu itu temuan yang sangat bagus gitu, sehingga saya menambahkan lagi, ini loh Dan, baca, itu ada 2 lagi referensi, gimana kamu melakukan edit. Jadi nggak hanya 2, 3, tapi saya ngasihkan kamu lagi 2 jurnal untuk kamu baca. Itu gimana cara ngeditnya? Diklik nomor 2, 3-nya ini diklik sampai apa namanya ada abu-abunya begini, kemudian diedit citation, terus ditambahkan lagi saja. Misalkan Monteiro, klik, terus tinggal di OK, klik, ya sudah. Nah, so, ini terupdate. Jadi 2, 3, 4 itu merujuk kepada baris kedua itu. Jadi kira-kira gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Tapi mungkin apa namanya untuk di daftar pustaka ini kan tidak apa namanya tidak rata kanan kiri, tidak. Nanti edit belakangan. Ya ini Justify. nanti belakangan ya. Dan hurufnya bisa jadi hurufnya beda dengan huruf di teks. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai belakangan baru diedit. Misalnya pengen Times New Roman 12 gitu baru diedit belakangan. Karena kalau misalkan saya nambahkan lagi di sini itu gini, itu formattingnya yang justify tadi hilang. Jadi balik, berarti terakhir baru nanti dirapi-rapikan belakangan ya? Rapi-rapikannya belakangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Hafiz, Sinta, Salsa, Bintang, Kafel mana? Nah, mau nanya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Cukup jelas atau masih bingung? Ada yang harus diulangi? Enggak sih, kalau cuma mainan software aja kan kayak main game aja sebetulnya ya. Jadi nggak sulit. Bu izin tanya. Iya, silakan. Mungkin sedikit gak ada hubungannya sama Mendeley, ini terkait sama jurnal atau paper yang dicantumkan. Bu, kalau pengen tahu, anggap paper itu kayak valid gitu loh Bu, yang kita cantumin gitu. Jadi apa ya istilahnya? Intinya valid, gak salah gitu. Jadi ya gimana caranya kita tahu kalau itu benar papernya? Oh, oke. Baik, itu terpisah dari Mendeley ya. Jadi nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan apa namanya linknya websitenya Skimago. Oke, nanti saya akan jelaskan. Yang lain ada lagi pertanyaan? Karena saya meng-hire Dendi semenit berapa, Den? Sebelum dia melanjutkan pekerjaannya yang lain, jika ada pertanyaan yang diajukan ke Dendi, disampaikan ke Dendi. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mari kita ucapkan terima kasih kepada Dendi atas bantuannya. Makasih ya, Den.